Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Jumat tanggal 24 Januari 2024. Hari ini, Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Fransiskus dari Sales, uskup dan pujangga gereja. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, demi keselamatan jiwa-jiwa, Engkau menghendaki Santo Fransiskus, uskup, menjadi penolong bagi semua orang. Semoga dengan mengikuti teladannya, kami selalu menunjukkan kelembutan cinta-Mu dalam pelayanan kepada sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 13 sampai 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Yohanes Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita mendengar Yesus yang memanggil 12 orang muridnya. Kalau kita menyimak lebih jauh nama-nama yang dipanggil oleh Yesus ini, maka nampaknya orang-orang yang dipanggil untuk menjadi 12 muridnya secara khusus, yang nanti disebut 12 rasul ini adalah orang-orang biasa. Bahkan mungkin tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid-muridnya. Yesus melakukan hal-hal khusus ketika memanggil mereka. Dia naik ke atas bukit. Bukit mewakili tempat doa yang disukai Yesus. Dia berdoa sebelum membuat keputusan penting. Lalu ia menetapkan 12 orang untuk bersama dia mengajar, memimpin, dan menguduskan umatnya. Dia memilih mereka berdasarkan nama mereka. Dia memberi mereka identitas baru, yaitu rasul. Merekalah yang akan bersama-sama dengan dia membangun kerajaan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
menyimak pemanggilan 12 orang murid oleh Yesus ini, ada komentator yang menggambarkan beberapa tokoh dalam kitab suci sebagai berikut. Nabi Nuh adalah seorang pemabuk. Yakub adalah seorang pembohong. Lea, istri pertama Yakub, jelek. Abraham terlalu tua. Ishak adalah seorang pelamun. Yusuf adalah korban pelecehan. Gideon adalah penakut. Elia mempunyai kecenderungan bunuh diri. Yohanes adalah seorang pelarian. Ayub bangkrut. Yeremia seorang yang cengeng. Murid Yesus sering tertidur saat berdoa. Petrus menyangkal gurunya. Jika kita merasa begitu tidak berguna atau tidak mungkin menjadi pekerjanya, ingatlah orang-orang yang dipanggil oleh Yesus ini. Bahwa orang-orang yang dipanggil oleh Yesus ini atau tokoh-tokoh terkenal dalam kitab suci bukanlah berasal dari orang-orang yang hebat, yang luar biasa, tapi mereka adalah orang-orang biasa, bahkan pada umumnya memiliki masa lalu yang kelam. Tetapi karena mereka selalu membuka hati kepada bimbingan dan penerangan Roh Allah, maka mereka akhirnya bisa menjadi orang-orang yang hebat dan menjadi alat dari Tuhan untuk mewartakan Injil. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah orang-orang yang sekarang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi alatnya, membantu Dia, bekerja bersama Dia untuk mengembangkan warta kerajaan Allah di muka bumi. Bisa jadi kita merasa sebagai orang yang tidak layak, tidak pantas, berdosa, hina, tidak terkenal, tidak pintar, bodoh, dan sebagainya. Tapi para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, belajar dari tokoh-tokoh dalam kitab suci yang menjadi orang-orang terkenal. Ternyata mereka juga pada awalnya adalah orang-orang biasa, orang-orang sederhana, orang-orang yang tidak terpandang. Tapi karena mereka membuka hati kepada panggilan Allah, maka akhirnya mereka menjadi orang yang terkenal karena dipakai oleh Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita umat di paroki Santo Francisco Assisi Apio sedang berjuang untuk mewujudkan mimpi umat yang sudah diimpikan sekian waktu lamanya, membangun rumah Tuhan yang baru, sehingga umat boleh beribadah atau berbakti kepada Tuhan di tempat yang lebih nyaman, memadai. Mimpi dari umat ini hanya bisa terwujud apabila umat sungguh merasakan bahwa mau bekerja sama dengan Tuhan untuk mewujudkan mimpi ini. Mimpi ini bukanlah untuk membangun rumah manusia, tetapi untuk membangun rumah Tuhan. Umat telah dipanggil Tuhan untuk bekerja bersama, membangun rumahnya yang lebih nyaman sebagai tempat untuk berbakti kepadanya. Maka mari kita berlangkah maju bersama, bergandengan tangan. Siapapun kita, besar, tua, muda, miskin, kaya, merasa layak atau tidak layak, kita semua dipanggil. Siapapun kita, apapun latar belakang kita semua dipanggil untuk bekerja bersama dengan Allah, mewujudkan mimpi, membangun rumah Tuhan yang baru. Semoga dengan selalu berjalan bersama, mengandalkan Tuhan, maka pada saatnya nanti umat di paroki ini akan mampu mewujudkan mimpinya itu. Tuhan Yesus memberkati
kita semua.